Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh, interpretasi urinalisis bagian 3. Yang mana bagian 3 ini lebih difokuskan ke makroskopiknya. Nah, jadi kita lihat dulu di tahap praanalitiknya nanti. Nah, ini jadi yang penting di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dan penyakit atau hal-hal terkait dengan makroskopik. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Materi ini materi belajar bagi siswa SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3 D4 S1 TLM. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Pengambilan spesimen urin. Bahan urin yang ideal adalah urin pagi setelah dikumpulkan semalam dalam kandung kemih, tanpa pengawet dan diambil dengan porsi tengah bersih. Ini yang ideal. Jadi urin pagi ya. Sedapat mungkin sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium setelah 1 jam untuk pemeriksaan mikrobiologi. Atau 2 jam pemeriksaan lain. Maksudnya ini bukan setelah, sebelum 1 jam. Bukan setelah ini. Keliru. Pengawet yang dianjurkan adalah tidak menambah bahan kimia. Jadi hanya disimpan dalam refrigerator, dalam kulkas 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Nanti bila hal yang lebih rumit lagi baru ditambahkan pengawet kimia. Misalnya urin 24 jam. Nah, apabila urin dibiarkan terlalu lama sebelum pemeriksaan, misalnya lebih dari 2 jam, 3 jam, ini hal-hal yang terjadi. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada sampel urin. Nah, kita lihat di sini. Pertama, disebabkan pertumbuhan kuman. Jadi bakteri itu akan tumbuh dalam urin yang setelah dikeluarkan. Mungkin bakterinya karena kontaminasi dari botolnya atau memang dari bakteri dalam urinnya. Atau kontaminasi pada saat penampungan. Jadi bakteri akan tumbuh dan merombak bahan-bahan di dalam urin tadi, terutama bahan organik. Bahan kimia misalnya vitamin C ini mempengaruhi. Kemudian tempat penampungan tidak bersih berpengaruh juga, menyebabkan perubahan pada urin. Kemudian adanya bekas deterjen itu mempengaruhi false positif nanti pada uji kimia. Suhu jelas berpengaruh. Radiasi cahaya ini berpengaruh pada bilirubin nanti. Proses kimia oksidasi ini juga berpengaruh pada zat-zat terlarut di dalam urin. Hidrolisis, pemecahan suatu senyawa dengan bantuan air. Dan yang terakhir adalah lamanya dilakukan pemeriksaan. Ini yang paling berpengaruh. Artinya idealnya misalnya segera dilaksanakan setelah dikumpulkan pemeriksaan, ditunda 1 jam ya boleh, ditunda 2 jam, nah ini berpengaruh. Ditunda lebih dari 2 jam ini akan tidak representatif lagi urinnya, apalagi 3 jam. Nah, oleh sebab itu perubahan terjadi pada urin itu pertama lysis of OIBC and RBC. Jadi pecah sel leukosit dan eritrosit. Dia mengalami kerusakan. Kemudian other chemical reaction, jadi reaksi-reaksi kimia lain dapat terjadi. Kemudian bilirubin dan urobilin ini akan teroksidasi. Ya kan, teroksidasi dia. Ya kan, jadi dengan teroksidasi ini maka dia tidak ditemukan lagi nanti di dalam urin. Sehingga pada saat diuji dengan regennya, regen teknik Wallace-Diamond atau regen Harrison maka negatif. Kemudian pH mengalami perubahan. Glukosa mengalami penurunan
Dan selanjutnya silinder menghilang atau hancur terurai. Ini hal yang terjadi bila urin yang disimpan lama akan terjadi perubahan. Kita lanjut lagi macam porsi urin. Nah, kita lihat pertama urin sewaktu. Dikeluarkan sewaktu-waktu tanpa ditentukan dan direncanakan. Jadi urin yang tidak dijadwalkan. Misalnya pada saat pasien berkunjung ke dokter lalu dokternya meminta pemeriksaan urin, segera pasiennya mengumpulkan urin untuk diperiksa di laboratorium. Ini adalah menggunakan urin sewaktu. Sering dilakukan untuk pemeriksaan penyaring pada waktu penderita datang. Nah, kekurangan urin sewaktu tidak mencerminkan keadaan dalam satu hari karena hanya sesaat saja. Siapa tahu pada saat urin dia keluarkan itu normal, mungkin di jam yang lain mungkin tidak normal. Lalu kita pindah ke urin pagi. Urin yang dikeluarkan pertama-tama pada pagi hari setelah semalaman tidur. Jadi urinnya ini tersimpan di dalam kandung kemih pasien. Pasien belum beranjak dari tempat tidur dan pasiennya nanti disuruh diminta berkemih. Sampel urin ini baik untuk pemeriksaan sedimen, berat jenis, protein, dan tes kehamilan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sampel urin pagi ini baiknya apa? Sedimen, berat jenis, protein, dan tes kehamilan. Dan urin ini adalah urin paling pekat di antara seluruh urin yang ada jenis-jenisnya. Kemudian kita masuk lagi ke urin postprandial. Dikeluarkan 1,5 sampai dengan 3 jam sesudah makan. Ada rata-rata sekitar 2 jam sesudah makan. Nah, dipakai untuk konfirmasi glukosuria karena pada saat orang dengan diabetes mellitus dia tidak bisa menurunkan kadar gula darahnya dengan pemberian beban. Maka urin tadi maka glukosa tadi meningkat dalam darah, hiperglikemia lalu terfiltrasi oleh ginjal dan terjadilah glukosuria. Jadi ditemukan dalam urin. Tidak dipakai lagi oleh karena diagnosis diabetes mellitus harus menggunakan glukosa darah. Jadi dulu digunakan untuk konfirmasi diabetes mellitus dengan melalui glukosuria, tapi tidak bisa lagi dipakai karena gula darah yang lebih bagus dan gula darah itu menggunakan teknik fotometri untuk diagnosis. Untuk pemantauan menggunakan stick. Nah, lanjut kita urin 12 jam dan atau urin 24 jam. Ini bukan jama ya, jam. Kelebihan A. Pengumpulan urin dari jam 7 pagi dengan urin jam 7 pagi tidak ditampung atau dibuang. Ya, ini dibuang sampai jam 7 pagi besok pagi dengan urin jam 7 pagi besok harinya ditampung. Jadi pada saat dijadwalkan urinnya dibuang mulai jam dihitungnya jam 7, lalu urin selanjutnya ditampung sampai jam 7 esok paginya. Kebaikannya atau keuntungannya, urin yang terkumpul menggambarkan keadaan satu hari apabila 24 jam. Apabila 12 jam, setengah hari pagi, setengah hari siang, setengah hari malam. Nah, kekurangannya pengumpulan urin pasien sulit. Ya, jadi pasiennya sulit mengumpulkan urin ini dan membutuhkan bahan pengawet. Ya, jelas seperti pengawet lah. Karena urinnya bila lebih dari 3 jam kan mengalami kerusakan oleh gangguan hal-hal yang tadi yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian dipakai untuk tes kliren. Bisa dipakai untuk tes kliren. Kliren misalnya kreatinin kliren. Dapat digunakan untuk menilai kecukupan hidrasi. Ini untuk tes pemekatan dan juga tes pengenceran, terutama untuk pemekatan. Pemeriksaan juga dilaksanakan untuk homosisten urin. Nah, ini panjang pemeriksaan.
Kemudian untuk pemeriksaan ekskresi protein total dalam 24 jam pada kasus sindrom nefrotik. Ini menggunakan urin metode SBAH. Jadi SBAH urinnya mengukur kadar protein dalam urin selama 24 jam. Oke, lanjut kita setelah porsi urin kita pindah ke pemeriksaan mikrobiologi. Untuk tujuan kultur atau sensitivitas kuman digunakan, kita menggunakan pertama urin porsi tengah bersih. Nah, ini clean voided spesimen. Kemudian juga kita bisa menggunakan urin per kateter, jadi urin dari kateter. Nah, kemudian lagi urin fungsi suprapubik, ini penusukan di wilayah bagian pubik. Ini contoh urin dari pengambilan kateter. Lanjut lagi kita masuk dari spesimennya persiapan peranalitik, kita pindah ke pemeriksaan makroskopik urin. Pemeriksaan urin tanpa menggunakan alat. Ini makroskopik, jadi tidak perlu pakai alat. Dilihat dengan mata langsung dengan penerangan sinar matahari. Itu pertama volume, kedua warna, ketiga kekeruhan, keempat bau, dan mungkin yang menggunakan alat hanya satu di sini yaitu berat jenis. Menggunakan refraktometer atau urinometer. Nah, lanjut lagi kita masuk ke volume urin. Diukur dengan gelas ukur atau ditampung dalam urin bag. Jadi dalam urin bag bila menggunakan kateter. Normal rata-rata urin dewasa 800 sampai 1300 ml. Ini diuresisnya yang dikeluarkan dalam 24 jam orang dewasa normal. Variasi 600 sampai dengan 2000, berarti 2 liter dalam 24 jam. Jadi kalau lebih dari 2 liter itu adalah diabetes. Baik diabetes insipidus atau diabetes mellitus. Lanjut lagi. Ini tujuannya untuk menilai kecukupan dan keseimbangan cairan. Nah, poliuria atau itu dapat dikatakan poliuria apabila si pasien itu lebih dari 2000 ml per 24 jam. Lebih dari 2 liter itu poliuria. Jadi poliuresis yaitu peningkatan baik sewaktu maupun 24 jam. Ini kalau poliuresis, kalau poliuria itu volumenya yang sudah total, ini peningkatan kalau poliuresis. Terdapat keadaan fisiologi pada polidipsi. Ya, polidipsi dia minum banyak. Obat diuretik, orang-orang dengan obat diuretik yang mempercepat ekskresi urin. Minuman tertentu juga menyebabkan poliuresis, nervus, kan, kedinginan, cairan parenteral IVFD. Nah, ini jadi makanan melalui selang. Kan? Kemudian patologis pada penyakit diabetes mellitus, diabetes insipidus, gagal ginjal, kerusakan tubulus ginjal. Jadi kalau perbedaan diabetes mellitus dan insipidus, kalau diabetes mellitus itu gula darahnya tinggi dengan banyaknya urin yang diproduksi. Sementara diabetes insipidus itu gula darahnya normal tapi dia banyak berkemih. Itu perbedaannya, hanya di gula darah. Kita lanjut ke masih di volume urin. Diuresis malam itu disebut dengan nokturia, yaitu urin yang dikeluarkan pada malam hari lebih dari 400 ml. Jadi malam hari itu 400 ml normalnya, kalau lebih itu adalah diuresis malam nokturia. Ini keadaan ini terdapat pada semua keadaan poliuria, resorpsi cairan edema. Kemudian kapasitas kandung kemih yang berkurang bisa juga seperti pada infeksi, batu atau tumor, iritasi kandung kemih,
obstruksi parsial saluran kemih karena prostat, struktura, batu dan tumor. Ini yang menyebabkan malam hari keluar urin yang lebih banyak karena kandung kemihnya yang bermasalah. Urin kurang dari 500 ml dalam sehari disebut dengan oliguria. Oliguria itu beberapa kalau oligo. Kemudian sama sekali tidak mengeluarkan urin itu disebut dengan anuria. Nah, jadi ada poliuria, ada anuria, ada oliguria. Oke, kita pindah dari volume pindah ke warna urin. Dilihat dengan cahaya tembus pandang dalam tabung reaksi. Dilihat dengan posisi miring dalam penerangan cahaya terang untuk melihat warna urin. Normal urin berwarna kuning muda hingga kuning tua. Di luar dari itu tidak normal. Misalnya kuning pekat warnanya seperti teh, air teh. Nah itu bilirubin nanti yang tinggi. Perubahan warna urin dapat diperoleh juga dari anamnesis. Jadi wawancara dengan pasiennya. Penafsiran hasil pemeriksaan urin makroskopik harus diperhatikan keadaan hidrasi pasien. Jadi pasiennya itu kurang minum atau banyak minum. Apabila banyak minum, warnanya akan memudar. Apabila kurang minum, warnanya akan pekat. Penyimpanan lama menjadi lebih gelap warna makanan, minuman, dan obat-obatan. Karena rata-rata saat ini produksi makanan minuman itu menggunakan pewarna. Sehingga berpengaruh juga ke warna urin. Oke, kita pindah lagi masih di warna urin. Urin warna merah merupakan tanda yang penting bagi penderita, harus dicari sebabnya. Merah karena fisiologi atau karena patologi. Fisiologi misalnya salah satunya penggunaan dari zat warna makanan. Kelainan yang penting untuk menyebabkan urin merah yaitu hematuria, hemoglobinuria, dan mioglobinuria. Jadi ditemukan darah di dalam urin, ditemukan hemoglobin dalam urin, dan mioglobin dalam urin. Jangan lupa juga kontaminasi menstruasi pada pasien wanita itu mempengaruhi juga warna urin. Jadi di anamnesa dulu pasien wanitanya tadi untuk periksa urin apakah dia mengalami menstruasi. Kemudian urin itu warna kuning tua, coklat kehitaman seperti teh tua disebabkan oleh urin yang pekat berisi pigmen bilirubin. Jadi akan ditemukan bilirubin dalam urin, bilirubinuria, bilirubin direct. Ini pada beberapa kasus, misalnya salah satunya pada kasus hepatitis infeksi virus A. Jadi hepatitis virus A misalnya. Bilirubin akan ditemukan dalam jumlah besar di dalam urin. Kemudian untuk memantapkan adanya bilirubin, ada yakin sudah ada bilirubin secara makroskopis, biasanya kehijau-hijauan dan dapat dilakukan percobaan busa. Jadi dikocok urinnya. Maka keluar busa. Busa tadi berwarna sama nanti. Warnanya coklat tua, kemerah-merahan tapi ada kehijau-hijauan, ada hijau-hijaunya, dan busanya ini lambat menghilang. Itu adalah tanda adanya bilirubin. Kita pindah ke keruhan. Caranya sama dengan pemeriksaan warna, dilaporkan sebagai jernih, agak keruh, dan sangat keruh. Normal disebabkan fosfat, karbonat, urat, cairan semen, kontaminasi talk, antiseptik, dan feses. Jadi ini pada kondisi normal karena fosfat pasiennya terlalu banyak mengkonsumsi misalnya sayur-sayuran sehingga fosfat ada di dalam urin. Karbonat juga, kemudian urat dari daging, cairan semen, kontaminasi talk, ini mungkin karena kontaminasi dari bedak. Penggunaan antiseptik atau juga karena fekal kontaminan, jadi kontaminasi dari feses.
Abnormal itu terjadi pada lipiduria, ditemukan lipid di dalam urin. Siluria, ditemukan silus dalam urin. Kuman atau bakteri pada infeksi saluran kemih. Jadi adanya bakteri pada infeksi saluran kemih. Bisa juga oleh karena unsur-unsur sedimen dalam jumlah besar. Misalnya leukosit yang banyak di dalam urin, maka akan menyebabkan kekeruhan putih. Nah, kita bisa melihat warna dan kekeruhan urin pada gambar berikut ini. Ada yang keruh warnanya muda, ada yang keruh warnanya kuning, ada yang keruh warnanya kuning, lebih kuning lagi, dan yang nomor 3 keruh dengan adanya bilirubin juga, dan keruh karena adanya darah. Jadi kekeruhan ini beda-beda, biasanya kekeruhan dan warna ini saling berdekatan. Keruh merah berarti kan ada sel darah. Kita pindah ke bau. Normal bau khususnya lunak atau bau khas urin. Ya, baunya khas urin. Kemudian bau abnormal menusuk terdapat pada urin yang disimpan lama. Bisa juga pada makanan, obat-obatan dan penyakit kongenital asam amino. Bau buah-buahan pada ketosis diabetes mellitus. Sementara bau busuk pada infeksi saluran kemih dan bau anyir pada keganasan. Jadi bau busuk juga ditemukan pada keganasan. Nah, ini masalah bau. Kita pindah ke berat jenis atau BJ. Secara manual dengan urinometer atau juga bisa menggunakan refraktometer. Urinometer ini menggunakan urin yang banyak, sementara refraktometer hanya memerlukan 1 tetes atau 2 tetes urin saja. Cara praktis untuk pemeriksaan BJ mudah dilaksanakan dengan metode dipstick nanti ya. Normalnya 1003 sampai 1030. Ini normalnya. Jadi BJ urin itu di atas BJ Aquades, namun juga tidak lebih dari 1030. Nah, menetap 1010 disebut isostenuria oleh karena gagal ginjal. Kemudian rendah kurang dari 1007 disebut dengan hipostenuria. Jadi urinnya encer. Kemudian merupakan tanda gangguan fungsi ginjal, terutama fungsi tubulus. Jadi fungsi pemekatan ginjal dan pengenceran ginjal dari tubulus. Jadi misalnya pasien dibatasi minum air, berarti urinnya diproduksi pekat. Apabila pasien diberi air berlebihan, maka urinnya encer. Ini adalah fungsi dari tubulus berdasarkan berat jenis. Nanti ada tesnya, ujinya oleh cara Mosenthal kalau tidak salah. Oke, lanjut lagi, kita masih di berat jenis urin. Hasil pemeriksaan berat jenis urin dapat dipakai untuk menilai kemampuan ginjal dalam memekatkan urin. Nah, ini uji pemekatan. Nilai rujukan berat jenis urin pagi 1015 sampai dengan 1025. Pembatasan minum selama 12 jam. Nah, ini pemekatan. Nilai normal di atas dari 1022. Selama 24 jam dapat sampai lebih dari sama dengan 1026. Defek fungsi dini yang tampak pada kerusakan tubulus adalah kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin. Jadi tidak mampu memekatkan urin. Itu defek atau kerusakan fungsi dari tubulus. Nah, berat jenis urin yang rendah persisten menetap, rendahnya ini menetap, menunjukkan gangguan fungsi reabsorpsi tubulus. Tubulus tidak mampu memekatkan urin. Kita lanjut lagi di berat jenis nokturia dengan ekskresi urin malam lebih dari 500 ml dan berat jenis kurang dari 1018 memberi pertanda
gangguan fungsi ginjal dini. Jadi gangguan fungsi ginjal di lebih awal-awal. Nah, sementara berat jenis urin yang menetap sama dengan berat jenis plasma 1010 yang disebut dengan sebagai keadaan isostenuria. Kemudian menunjukkan sudah terjadi gangguan fungsi pemekatan dan pengenceran. Jadi ini kalau berat jenis ini untuk menunjukkan pemekatan dan pengenceran. Jadi tesnya tes pengenceran dan tes pemekatan. Ada yang dengan pembatasan minum, ada yang pemberian minum berlebihan. Ini pemekatan dan pengenceran. Nah, itu saja teman-teman. Selesai sudah materi kita mengenai interpretasi urin makroskopik. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton di channel YouTube ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.